Pelajaran lucu yang bermakna dari kejahilan Abu Nawas. Di suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar ketika dia mendengar cerita dari para pedagang tentang betapa sombongnya penjabat istana yang baru saja diangkat. Penjabat itu dikenal karena sikapnya yang sombong dan merendahkan rakyat kecil. Abu Nawas, yang tidak bisa diam ketika melihat ketidakadilan, memutuskan untuk mengajari penjabat itu pelajaran. Dia bergegas ke istana dan meminta pertemuan dengan penjabat tersebut. Ketika mereka bertemu, Abu Nawas dengan penuh sopanitas bertanya, "Yang mulia, apa rahasia dari kebijaksanaan dan keadilan Anda yang luar biasa?" Penjabat itu tersenyum dengan angkuh, "Kelebihan saya adalah kemampuan untuk mengenali siapa yang pantas mendapat penghormatan dan siapa yang harus dihukum." Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki, "Luar biasa sekali, Yang mulia. Saya sangat kagum. Namun, saya punya pertanyaan kecil untuk menguji kebijaksanaan Anda. Jika Anda benar-benar bijaksana, Anda pasti bisa menjawabnya." "Silakan," kata penjabat itu dengan nada sombong. Abu Nawas menjelaskan, "Bayangkan jika Anda menjadi seekor keledai, kemudian Anda menemukan sebuah buah apel di tengah jalan. Apakah Anda akan mengangkatnya dan memakannya?" Penjabat itu tertawa, "Tentu saja tidak. Saya tidak akan turun ke taraf seekor keledai untuk mengambil apel." "Ah, tapi itu bukan jawaban yang bijaksana," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh kelicikan. "Karena jika Anda benar-benar bijaksana, Anda akan tahu bahwa sebagai keledai, Anda tidak akan mampu memahami konsep apel, jalan, atau bahkan tindakan mengambil. Anda hanya akan memakan apapun yang berada di depan Anda, termasuk apel itu." Penjabat itu terdiam, tersadar akan kebodohannya sendiri. Abu Nawas pun dengan senyum mengejek meninggalkan ruangan, meninggalkan penjabat itu merenungkan pelajaran yang baru saja dia terima. Setelah kejadian itu, penjabat istana itu menjadi lebih rendah hati dan mulai memperbaiki sikapnya terhadap rakyat kecil. Dia belajar untuk lebih menghargai dan memperlakukan semua orang dengan adil. Abu Nawas, sementara itu, terus menyusun rencana jahilannya yang lucu untuk orang-orang sombong lainnya, tetapi kali ini dengan niat baik untuk membawa pemahaman dan kebaikan kepada mereka. Abu Nawas mendengar kabar tentang seorang pedagang kaya yang sombong dan serakah. Pedagang itu terkenal karena tidak pernah memberi sedekah atau membantu orang lain, bahkan ketika dia memiliki banyak kekayaan. Abu Nawas memutuskan untuk mengajari pedagang itu pelajaran dengan cara yang tidak biasa. Dia menyusun rencana untuk menyamar sebagai seorang fakir miskin dan meminta sedekah dari pedagang itu. Dengan pakaian kumal dan wajah kusam, Abu Nawas mendatangi kediaman pedagang itu dan memohon-mohon di pintu gerbang. Ketika pedagang itu keluar, Abu Nawas dengan penuh kesedihan memohon bantuan. "Tolong, Tuan, saya fakir miskin yang tidak memiliki apa-apa. Saya lapar dan tidak punya tempat tinggal," kata Abu Nawas dengan suara parau. Pedagang itu, yang sebelumnya sering menghina orang miskin, merasa bangga bisa menunjukkan kebaikannya. Dia memberi Abu Nawas beberapa koin dan memberinya makanan. Namun, rencana Abu Nawas belum selesai. Beberapa hari kemudian, dia kembali lagi ke kediaman pedagang itu, kali ini menyamar sebagai seorang pedagang kaya dari kota tetangga yang ingin berbagi keberuntungannya. Dengan pakaian mewah dan membawa karavan barang-barang mahal, Abu Nawas memasuki rumah pedagang itu dengan riang. Pedagang itu tercengang melihat kekayaan yang dibawa oleh tamunya. "Dia siapa?" tanya pedagang itu kepada pelayannya. Abu Nawas, yang menyadari kebingungan pedagang itu, menjawab dengan serius, "Saya adalah fakir miskin yang datang ke sini beberapa hari yang lalu. Tuan sudah memberi saya sedekah, dan sekarang saya ingin berbagi keberuntungan saya dengan memberi hadiah kepada orang baik seperti Tuan." Pedagang itu tersentuh dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dia menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh Abu Nawas dengan penuh gembira, tanpa menyadari bahwa orang yang dianggap sebagai pedagang kaya sebenarnya adalah Abu Nawas sendiri. Dengan rencananya yang cerdik, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran tentang kerendahan hati dan kebaikan kepada pedagang sombong itu,
sambil tetap menikmati sentuhan humor dalam perbuatannya. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati, kebaikan, dan belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau status sosial mereka. Melalui kejahilannya yang lucu, Abu Nawas berhasil membuka mata pedagang sombong untuk melihat nilai sejati dalam berbagi dan menghormati sesama. Kisah selanjutnya. Petualangan Abu Nawas dan Zoltan dalam memecahkan misteri bikin ketawa. Abu Nawas sedang berjalan-jalan malam di pasar kota. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang mencurigakan di sudut gelap. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati tempat itu. Siapa di sana? Apakah kau seekor hantu atau mungkin tikus besar yang suka keluar di malam hari? Bentak Abu Nawas. Aku bukan hantu atau tikus. Aku adalah makhluk misterius yang memiliki kekuatan hebat. Jawab suara misterius. Wow, apa yang membuatmu begitu misterius? Apakah kamu bisa membuatku tertawa? Tanya Abu Nawas. Suara misterius menjawab, tentu saja. Aku adalah penyihir yang mempunyai kekuatan untuk membuat orang tertawa dan tersenyum. Abu Nawas yang selalu ingin mengetahui hal baru, dengan cepat bertanya, bagaimana caranya? Suara misterius menjawab, cukup mudah. Aku hanya perlu menggunakan sihirku untuk mengubahmu menjadi kucing yang bisa berbicara. Abu Nawas tersenyum, hebat. Aku ingin melihat bagaimana caranya. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, Abu Nawas tiba-tiba berubah menjadi kucing hitam dengan mata hijau yang menyala-nyala. Abu Nawas dalam bentuk kucing, wow, ini sungguh ajaib. Aku bisa bicara. Suara misterius tertawa, tentu saja, Abu Nawas. Tapi sekarang, aku punya satu permintaan kecil untukmu. Abu Nawas dalam bentuk kucing, apa itu? Suara misterius menjawab, coba carikan aku sebatang ikan segar, dan aku akan mengembalikanmu ke bentuk semula. Abu Nawas dalam bentuk kucing, dengan cepat mengangguk, tentu, tunggu sebentar. Abu Nawas mencari-cari di sekitar pasar, dan setelah beberapa saat, dia berhasil menemukan sebatang ikan segar. Dia membawanya kembali ke tempat yang sama. Abu Nawas dalam bentuk kucing, ini, aku sudah mendapatkannya. Sekarang, kembalikanlah aku ke bentuk semula. Suara misterius tertawa, hahaha, sungguh aku hanya bercanda. Kamu memanglah Abu Nawas yang cerdik. Kembali ke bentuk semula. Mendengar itu, Abu Nawas segera kembali ke bentuk manusia dan tertawa terbahak-bahak. Hebat, kamu memang penyihir yang jenius. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan kecerdikan Abu Nawas. Kata Abu Nawas. Mereka berdua tertawa bersama, dan dari hari itu, mereka menjadi teman yang baik. Dan misteri malam itu berakhir dengan tawa dan kegembiraan. Setelah malam itu, Abu Nawas dan penyihir misterius tersebut menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka sering berkumpul untuk berbagi cerita dan menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, ketika sedang duduk di sebuah kafe, Abu Nawas bertanya, temanku yang misterius, apakah kamu memiliki nama? Penyihir misterius tertawa, haha, tentu saja, aku memang memiliki nama. Namaku adalah Zoltan. Zoltan, nama yang menarik. Tapi, apa sebenarnya kekuatanmu selain dari kemampuan untuk membuat orang tertawa? Kata Abu Nawas. Zoltan tersenyum misterius, aku memiliki banyak kekuatan lain, tapi yang paling kuat adalah kemampuanku dalam memecahkan teka-teki dan misteri. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan hal-hal misterius langsung tertarik, hebat. Aku punya sebuah misteri kecil yang aku tidak bisa pecahkan. Mungkin kamu bisa membantuku. Zoltan mengangguk, tentu, ceritakan padaku. Abu Nawas menceritakan tentang suatu kejadian aneh yang terjadi di Istana Raja, di mana beberapa barang berharga hilang tanpa jejak. Setelah mendengarkan cerita Abu Nawas dengan seksama, Zoltan memejamkan matanya sejenak, merenung dalam-dalam. Kemudian, dengan tiba-tiba, dia membuka matanya dan tersenyum, aku tahu siapa pelakunya. Abu Nawas terkejut, benarkah?
Siapa? Aku yakin itu adalah karya pencuri yang pintar tapi sombong. Aku punya rencana bagaimana kita bisa menangkapnya, jawab Zoltan. Mereka pun berdua merencanakan sebuah perangkap cerdik untuk menangkap pencuri tersebut. Dengan kecerdikan Abu Nawas dan kekuatan Zoltan dalam memecahkan teka-teki, mereka berhasil menangkap pencuri dan mengembalikan barang-barang yang hilang kepada raja. Dari hari itu, reputasi Abu Nawas dan Zoltan semakin terkenal sebagai duo yang tak terkalahkan dalam memecahkan misteri. Dan mereka pun menjalani petualangan-petualangan seru bersama, menjadi legenda di kerajaan mereka. Kisah ini menyampaikan beberapa makna yang dapat diambil. 1. Persahabatan yang tak terduga. Abu Nawas dan Zoltan awalnya bertemu dalam situasi yang misterius, tetapi kemudian mereka menjadi teman yang baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya terbuka terhadap orang baru dan kesempatan untuk menjalin persahabatan di tempat-tempat yang tidak terduga. 2. Kecerdikan dan kerjasama. Dalam cerita, kecerdikan Abu Nawas dan kekuatan Zoltan dalam memecahkan misteri menyatukan mereka dalam kerjasama yang sukses. Ini menunjukkan bahwa kerjasama antara individu yang memiliki kelebihan yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. 3. Menghadapi tantangan. Meskipun dihadapkan pada misteri yang rumit, Abu Nawas dan Zoltan tidak menyerah. Mereka mengambil tantangan itu dengan keberanian dan kecerdasan, menunjukkan pentingnya ketekunan dan kemauan untuk menghadapi masalah. 4. Kebaikan hati dan kejujuran. Meskipun Abu Nawas memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya menjadi kucing, dia tetap setia pada kebaikan hatinya. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi, tetapi malah menggunakan kecerdikannya untuk membantu orang lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang jujur dan benar. 5. Pentingnya bersenang-senang dalam hidup. Meskipun ada tantangan dan misteri yang harus dipecahkan, cerita ini juga menyoroti pentingnya bersenang-senang dan tertawa. Abu Nawas dan Zoltan menemukan kegembiraan dalam perjalanan mereka, menunjukkan bahwa hidup tidak selalu harus serius, tetapi juga bisa penuh dengan kegembiraan dan tawa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas senyum di istana. Di suatu negeri yang jauh, hiduplah seorang raja yang sangatlah serius dan tegang. Raja ini selalu sibuk dengan urusan negara dan jarang tersenyum. Di sisi lain, ada Abu Nawas, seorang pendekar kata-kata cerdas dan jenaka yang selalu mencari cara untuk menghibur dirinya sendiri dan orang lain. Suatu hari, Abu Nawas memiliki ide brilian. Dia ingin membuat raja tertawa dan melupakan segala kesibukannya. Dengan langkah percaya diri, dia mendekati istana. "Oh, Yang Mulia Raja, saya punya kabar baik. Saya menemukan cara untuk membuat kuda-kuda kita bisa berbicara," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Baginda Raja dengan wajah serius bertanya, "Benarkah, Abu Nawas? Bagaimana mungkin kuda bisa berbicara?" "Sangat mudah, Yang Mulia Raja. Cukup dengan memberikan mereka bubuk ajaib yang saya ciptakan. Mereka akan mulai berbicara seperti manusia dalam sekejap," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Baginda Raja tertawa, "Oh, Abu Nawas, kamu selalu punya ide gila. Tapi, kalau ini berhasil, aku akan memberimu hadiah yang besar." Tidak lama kemudian, kuda-kuda di istana itu memang benar-benar mulai berbicara. Mereka menceritakan segala macam hal lucu yang mereka alami di dalam istana. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Raja yang awalnya tertawa, sekarang justru semakin tegang. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada urusan negara karena terlalu sibuk mendengarkan cerita kuda-kuda yang tak ada habisnya. Akhirnya, Abu Nawas dengan sengaja menghilangkan bubuk ajaib itu dan semua kuda kembali menjadi diam. Baginda Raja, terima kasih, Abu Nawas. Kau memang pintar membuatku tertawa, tapi aku jelas lebih membutuhkan konsentrasi untuk mengurus negara. Abu Nawas sambil tersenyum lebar, tentu saja, Yang Mulia Raja. Tapi ingat, sedikit tawa juga baik untuk kesehatanmu. Baginda Raja pun tersenyum, mengetahui bahwa meskipun Abu Nawas kocak, dia juga memiliki kebijaksanaan yang dalam.
Beberapa hari kemudian, Baginda Raja mengadakan pesta besar untuk menghormati Abu Nawas atas jasanya dalam menghiburnya. Pesta itu dipenuhi dengan tawa, nyanyian, dan tarian. Saat pesta berlangsung, Abu Nawas tiba-tiba melompat ke tengah-tengah kerumunan dengan sebuah topi besar dan jubah berwarna-warni. "Hadirin dan hadirat, saya ingin menghibur mulia raja dengan sulap sederhana," kata Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum, "Tentu, Abu Nawas. Aku sangat tertarik." Abu Nawas mengeluarkan sebuah topi dan meminta Baginda Raja untuk memilih kartu dari setumpuk kartu remi yang dia bawa. Raja memilih sebuah kartu, dan Abu Nawas menyembunyikannya di dalam topi. Abu Nawas dengan penuh keyakinan berkata, "Sekarang, Yang Mulia Raja, saya akan membuat kartu itu menghilang dan muncul kembali." Abu Nawas dengan lihai melakukan gerakan-gerakan sulapnya, dan ketika dia membuka topi, kartu yang dipilih raja tidak ada di dalamnya. Baginda Raja tercengang, "Hebat sekali, Abu Nawas. Kartu itu benar-benar menghilang." Tetapi sebelum raja sempat bertanya apa yang terjadi selanjutnya, Abu Nawas menjentikkan jari-jarinya dan tiba-tiba, kartu itu muncul lagi di belakang telinga raja. Semua tamu bersorak dan tertawa riang melihat pertunjukan Abu Nawas. Raja tersenyum lebar, merasa lega bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar bisa merasakan kebahagiaan yang sederhana namun begitu berharga. Sejak saat itu, Abu Nawas dan Raja tidak hanya menjadi mitra dalam urusan negara, tetapi juga teman yang saling menghibur dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan kesenangan. Kisah ini menggambarkan pentingnya humor dan kebahagiaan dalam kehidupan, bahkan bagi orang yang paling serius sekalipun. Abu Nawas mewakili sisi kejenakaan dan kecerdasan yang bisa membantu mengurangi tegangnya suasana dan membawa kebahagiaan kepada orang lain, termasuk raja yang tegang. Meskipun tugas seorang raja serius, namun penting untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab dan kesenangan. Selain itu, kisah ini juga menyoroti pentingnya persahabatan dan dukungan antara dua individu yang mungkin berbeda dalam kepribadian dan tanggung jawab mereka, namun saling melengkapi dan menghargai satu sama lain.